Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita percaya kita boleh ada sampai saat ini di tempat ini itu karena penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Dia. Kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Tanggalkan segala beban, pergumulan, masalah yang akan menghalangi kita untuk menyembah Dia.
Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan, Sang Penerang hidup kami, penuntun jalan kami.
percaya Tuhan kita itu baik, amin. Dia penyelamat kita yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kita. Engkau sungguh baik dalam hidup kami, Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi kami, Tuhan. Kau yang memulihkan hidup kami dari masa lalu kami. Kau juga Tuhan yang telah merancangkan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Ajar kami untuk terus mengasihi-Mu, memuliakan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Meletakkan Engkau sebagai prioritas dalam hidup kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang, layak ku pandang selamanya, selama hidup. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa. Sekali lagi panggil dia Bapa. Dia Bapa yang mengasihi kita. Sama-sama katakan, Kaulah segala, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. Hanya Kau Yesus selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari sembah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang memelihara hidup kita. Dia Tuhan yang telah menebus kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur padamu, sebab Engkau baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Kau ku sembah. Hiralama-lama-lama sandaralama kayama sekeralama-lama se kenaralama-lama-lama sekenarama-papa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang memulihkanku Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord.
Bapa, pulihkan kami. Katakan pribadimu Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Ia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkannya. Ia sanggup memulihkan hidupku. Saudara, apapun keberadaanmu saat ini, mungkin kau sedang terluka, mungkin kau sedang terpuruk. Kita punya Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang sudah menebus kita lewat pengorbanannya. Dia Bapa yang kuasanya tidak terbatas dan kasih-Nya sempurna bagi kita. Dia sanggup memulihkan kita. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup menolong kita. Mari kita hampiri Dia seperti seorang anak yang datang kepada bapaknya. Bapa yang mengasihi dia. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia
memulihkan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Ia sanggup memulihkan, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Ia sanggup memulihkan hidupku. Kau satu-satunya pribadi yang mengasihi kami tanpa syarat. Kau satu-satunya pribadi yang sanggup memulihkan hidup kami, menyembuhkan kami. Engkau satu-satunya Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami. Kasih-Mu itu sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami percaya setiap kami pulang dari tempat ini tidak sama dengan seperti kami datang. Karena Roh-Mu yang ada di dalam kami terus bekerja memperbaharui hidup kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan. Tapi kami tahu Engkau ada di dalam kami. Engkau Guru Agung kami. Engkau yang membukakan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami. Sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Berbicara secara pribadi bagi setiap umat-Mu Tuhan. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Lawat juga anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu. Berbicara Engkau lewat hamba-hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, kita bisa berkumpul bersama, kita bisa beribadah bersama di tempat ini, kita bisa menyembah Tuhan. Kita percaya setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang menyembah, saya percaya hidupnya tidak akan pernah sama, saudara. Karena apa? Setiap orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan akan menghampiri dan Tuhan akan memulihkan, saudara. Kita percaya Dia Bapa kita yang sampai sekarang terus bekerja. Dia terus melakukan karyanya, membawa kita terus masuk ke dalam rencananya. Karena itu, mari kita libatkan Tuhan di dalam segala aktivitas hidup kita. Mari kita izinkan Tuhan bekerja membawa kita masuk ke dalam rencananya. Kalau kita bisa melihat karya Tuhan, maka kita akan semakin terkagum-kagum kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya beritahu berhubung karena mulai tanggal 24 Desember itu diterapkan PPKM level 3 secara nasional. Kita nggak tahu bagaimana nanti penerapannya di dalam ibadah. Tadinya rencana kita Natalan tanggal 26, saudara. Tetapi kita majukan tanggal 19. Natalan kita sederhana, kita tidak mengundang banyak orang. Cukup kita aja jemaat di tempat ini. Kita beribadah seperti biasa, paling ada nanti presentasi anak-anak, kita ramah tamah. Sorenya kita akan pembagian sembako, saudara. Sorenya sekitar jam 3 kita akan kumpul di Ngujang. Nanti kita akan makan bersama di sana, sudah disiapkan konsumsi untuk makan malam, saudara. Kita akan bagi sembako kepada penduduk yang ada di sekitar Ngujang tempat kita ngebangun rumah masa depan cerah, saudara.
doakan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Kita lagi bergumul supaya kita pendekatan kepada masyarakat itu bisa baik dan mereka bisa menerima kita dan tidak ada orang yang mencari-cari masalah, saudara ya. Karena kita tahu daerah situ daerah yang cukup rawan, saudara. Tapi kita mau mengasihi mereka. Rencananya kita mau buat paket sembako antara 100 sampai 150. Nanti dalam waktu dekat kita akan hubungin RT RW-nya, ketua RT, ketua RW. Kita mau minta data, berapa kakak penduduk di sana. Jadi setiap kakak nanti dapat lebih kurang 100.000 sampai 150 tergantung budget yang kita miliki. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya kerinduan ingin terlibat, seberapapun, mari kita kumpul bersama-sama, kita gabung, kita bagikan nanti. Yang sudah masuk saat ini sudah ada gula 25 kilo dan juga minyak goreng 25 kilo serta mie instan 5 kardus. Kita kumpul nanti semua bagaimana kita bisa mencukupinya. Karena kita rindu di masa-masa sulit ini kita menjadi berkat. Amin. Saudara mau jadi berkat, amin. Saya percaya di tengah-tengah masa sulit kesempatan bagi gereja untuk kita jadi berkat. Doakan juga Desember ini kalau tidak ada halangan, kemungkinan gereja kita yang ada di Lapas Tulung Agung mulai bisa dipakai. Kita rencana juga sekitar tanggal 17 atau 18 kita akan buat Natalan di sana. Tapi Natalan cukup anak-anak lapas saja, saudara. Tidak buat besar karena memang nggak boleh kita memberkati anak-anak lapas. Tapi untuk ini saudara nggak usah pikirkan. Biar saya yang memikirkan untuk ini, saudara. Kita pikirkan yang ujang saja, saudara. Puji Tuhan, untuk lapas tinggal finishing, saudara, gerejanya, saudara. Tinggal finishing, saudara. Puji Tuhan, berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Amin. Di tengah-tengah masa sulit ini kita bisa memberkati lapas, saudara. Itu dananya nggak sedikit, saudara. Di atas 100 juta, saudara ya. Puji Tuhan semua berjalan. Dalam waktu dekat mungkin kita tinggal... Mlester sudah, saudara. Tinggal pasang keramik, tinggal ngecat, pasang plafon, sama teras. Ini kemarin saya lihat sudah proses masang teras, saudara. Oh puji Tuhan, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tidak pernah berhenti karena kekurangan dana, saudara. Gak pernah, selalu ada saja. Mengalir, dana sudah mau habis, mengalir. Saya percaya kalau kita melakukan kehendak Tuhan, saudara. Yang mikirin dananya itu malaikat, saudara, bukan kita. Amin. Karena itu bergeraklah bersama dengan Tuhan. Saudara, sepanjang minggu ini tema kita itu be strong and do exploit. Jadilah kuat dan bertindak, saudara. Memang di hari-hari sulit ini, saudara, banyak orang akhirnya lemah, saudara. Sehingga tidak berani bertindak, saudara. Gak berani melangkah, saudara. Mereka meragukan bahwa Tuhan sanggup untuk membawa mereka. Padahal Alkitab katakan roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, saudara. Kalau saudara dihantui ketakutan, saudara, itu pasti bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Karena Tuhan mau kita hanya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, percayalah, tidak ada satu pergumulan pun di dunia ini yang menakutkan kita. Tetapi ketika kita tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka segala sesuatu di dunia ini menjadi menakutkan bagi kita. Karena itu tetap jaga hati yang takut akan Tuhan. Hati yang menghormati Tuhan. Hati yang tidak mau melukai hati Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memerintah dalam hati kita, saudara. Jadi kenapa orang dihantui rasa ketakutan? Kenapa orang hidup di dalam ketakutan? Karena sebenarnya karena dia tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan mau kita kuat dan bertindak. Pagi hari ini tema kita adalah alami kemurahan hatinya, saudara. Alami kemurahan hatinya. Kita akan baca Alkitab kita yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 24. Injil Lukas pasal 15
ayat 1 sampai 24. Kita baca bergantian, setuju ya? Setuju? Saya baca ayat 1. Iya, saya baca ayat 11, saudara baca ayat 12, kita selesaikan sampai ayat 24. Ayat 11 berkata seperti ini, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, 12. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. 14. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 16. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. 20. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. 22. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan mari kita makan dan bersuka cita. 24. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara pandang kita melihat Tuhan, cara kita melihat kemurahan hati Tuhan atau pengenalan kita akan Tuhan, itu sangat menentukan sikap kita. Sangat menentukan sikap kita. Biasanya gini saudara, biasanya gini, ini penting bagi kita para bapak. Penting bagi kita para bapak. Perhatikan ini. Kenapa di kitab Maleaki pasal terakhir, ayat terakhir Tuhan katakan, aku akan mengutus Elia. Dan dia akan memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapak. Supaya aku tidak murka dan memusnahkan bumi. Setelah Tuhan berbicara di kitab Maleaki, pasal terakhir, ayat terakhir, Tuhan diam, tidak berbicara lagi sekitar 300 atau 400 tahun. Diam. Baru dia nanti masuk di kitab perjanjian baru. Di kitab perjanjian baru. Jadi pesan tentang pemulihan hati Bapa itu mengunci kitab perjanjian lama untuk masuk kepada perjanjian baru. Karena apa? Cara Bapak memperlakukan anak itu akan mempengaruhi bagaimana nanti pandangan anak terhadap Tuhan. Makanya perhatikan, anak-anak yang bertumbuh dari keluarga broken home, anak-anak yang bertumbuh dari bapak yang otoriter, atau anak-anak yang bertumbuh dari bapak yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sulit sekali bagi mereka untuk mengenal Tuhan dengan benar. Sulit sekali bagi mereka untuk punya cara pandang yang benar tentang Tuhan. Karena apa? Begitu mereka berdoa, Bapa kami yang di sorga,
mereka langsung memori alam tidak sadar mereka itu membawa mereka kepada perilaku bapaknya. Sehingga mereka beranggapan bahwa Bapa di sorga itu persis seperti Bapa yang ada di rumah. Kita bagi bapak-bapak perlu menjaga sikap. Karena itu sangat menentukan bagaimana anak kita punya cara pandang tentang Tuhan. Dan cara pandang kita tentang Tuhan dan kemurahan Tuhan itu akan menentukan sikap kita. Akan menentukan setiap keputusan-keputusan kita. Ada beberapa cara pandang yang salah tentang Tuhan sebenarnya. Kalau kita simpulkan, minimal ada dua, saudara. Orang beranggapan Tuhan itu seperti seorang polisi yang menegakkan hukum dan siap menghukum setiap orang yang melakukan kesalahan. Jadi dia selalu beranggapan bahwa Tuhan itu kayak polisi, saudara. Begitu dia salah, pokoknya harus dihukum. Memang Tuhan itu punya keadilan. Tapi di balik keadilan Tuhan itu ada kasihnya, saudara. Makanya saya peringatkan kepada bapak-bapak, setiap engkau menghukum anakmu, apapun caramu menghukum, habis engkau hukum, jangan lupa kau harus peluk dia. Jangan habis kau hukum, engkau biarkan dia. Itu akan membuat dia sulit nanti untuk mengenal Tuhan. Setiap kita menghukum anak kita, kita kasih tahu kenapa kita harus hukum dia, apa alasannya, dan habis itu peluk dia. Bila perlu katakan, I love you so much. Ketika seseorang hanya mengenal Tuhan itu sebagai pribadi seperti polisi, maka begitu dia sudah melakukan dosa, dia akan terintimidasi terus merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga dia gak bisa menikmati kemurahan hatinya Tuhan. Hidup di dalam ketakutan. Hidup merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Begitu dia melakukan kesalahan kecil, dia merasa orang yang tidak layak di hadapan Bapa. Padahal Yesus sudah mati menebus dosa kita. Yang kedua, cara pandang yang salah. Seorang opa atau kakek yang baik hati terhadap cucunya. Yang selalu memaklumi setiap kesalahan. Benar ya kalau kita lihat opa-opa ya. Ya ketika ada opa ya. Coba saudara marahi anak saudara di depan opanya mereka. Di depan kakeknya mereka. Saudara pasti dimarahi sama orang tua kita, betul enggak? Karena kita pikir Tuhan itu seperti itu. Ya dia pribadi yang mengasihi saya. Jadi kalau saya pun berdosa dia maklum. Kalau saya berdosa dia maklum. Sehingga dia menganggap rendah kasih karunia Tuhan. Sehingga dia menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Dia lupa bahwa ada keadilan Tuhan. Ini yang sering kali saya temukan garis besar. Orang melihat Tuhan. Dan itu akan mempengaruhi kualitas hidupnya, kualitas karakternya, kualitas pelayanannya. Apa yang sudah kita baca tadi? Tuhan menunjukkan bagaimana karakter Bapa itu, saudara. Bagaimana karakter Bapa di sorga diungkapkan Tuhan Yesus dengan sebuah kisah tentang anak yang hilang. Mari kita belajari bagaimana kasih Bapa itu. Bagaimana kemurahan Bapa itu. Bagaimana keadilan Bapa itu. Dan bagaimana kita harus bersikap kepada Bapa. Saudara, kita harus tanamkan dalam hati kita gini, saudara. Bapa itu tidak ada satupun rencananya yang jahat dalam hidup kita. Tidak ada satupun rencana Bapa yang tidak baik dalam hidup kita. Mungkin saudara berkata, Kak, kalau tidak ada rencana Tuhan yang jahat, kenapa hidupku selalu dalam masalah? Kenapa saya selalu gagal? Saudara, kita harus sadar, ada hukum yang disebut dengan hukum alam. Tuhan memberikan hukum alam dan hukum ini berlaku untuk semua makhluk, saudara. Ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur pasti kita tuai.
Dan Tuhan tidak akan melanggar hukum ini. Tidak akan melanggar. Saudara mau berdoa kayak manapun, kalau saudara malas, ya tetap miskin. Betul nggak? Saudara mau pelayanan seperti apapun, kalau saudara tidak disiplin, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, ya saudara tidak akan dipercaya orang dan tidak akan mungkin berhasil. Itu hukum tabur tuai. Ada hukum tabur tuai. Ada hukum tabur tuai, ada hukum roh. Hukum roh itu apa? Petrus berjalan di atas air. Itu melanggar hukum alam, yaitu hukum gravitasi. Hukum Archimedes. Itu hukum roh. Tapi untuk dia bisa melakukan hukum roh ini, dia harus taat kepada perintah Tuhan, betul nggak? Harus taat. Apalagi hukum roh, Lazarus yang mati dibangkitkan, itu hukum roh. Hukum alam, tubuh kita ini mengalami kematian. Itu hukum alam. Tetapi Yesus membawa hukum roh. Yaitu Lazarus bisa keluar dari kubur mati yang sudah mati. Bagaimana caranya supaya dia bisa keluar? Dia taat. Orang-orang di sekitarnya taat kepada apa yang Yesus perintahkan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan dulu hukum alam itu. Dan hukum alam itu berlaku buat seluruh makhluk, universal, saudara. Nah, seringkali saya lihat anak-anak Tuhan mengabaikan hukum alam. Itu yang membuat dia gak bisa menerima kebaikan Tuhan. Gak bisa mengalami kemurahan hatinya Tuhan. Nanti kita lihat saudara. Tentang anak yang hilang. Jadi kita harus sadar dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Tetapi kalau dia mengasihi kita bukan berarti kita boleh sembrono. Dia sudah ciptakan hukum alam yang berlaku untuk alam semesta. Kita harus turutin hukum alam itu. Baru kita masuk melangkah kepada hukum roh saudara. Coba kita lihat kisah anak yang hilang saudara. Yang sudah kita baca tadi. Apa yang terjadi? Coba bayangkan. Anak ini saudara. Belum waktunya dapat warisan. Dia minta warisan kepada bapaknya. Yang namanya warisan itu kita baru terima setelah orang tua meninggal. Betul gak saudara? Mungkin anak bungsu ini sudah menunggu saudara. Kapan bapakku mati? Kapan bapakku mati? Kok gak mati-mati ya? Dia tunggu-tunggu gak mati-mati. Waduh kok lama sekali bapakku ini mati. Akhirnya dia gak sabar saudara. Dia hampiri bapaknya. Papa, aku minta warisan dong. Artinya apa? Anak ini tidak menghormati bapaknya. Dia sudah menganggap bapaknya tidak ada, saudara. Berapa banyak dari antara kita merasa Tuhan itu tidak ada, saudara. Tidak menghormati Tuhan. Kita hanya butuh berkat-Nya, saudara. Kita hanya butuh pertolongannya. Kita hanya butuh berkat Tuhan. Kita nggak peduli apakah dia ada atau tidak ada. Kita tidak peduli perasaannya. Itulah yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Dia nggak peduli bapaknya ada atau tidak ada. Bagi dia yang penting adalah warisan. Dia nggak menghormati bapaknya. Bukankah kita sering seperti itu, saudara? Nggak penting Tuhan itu ada atau tidak ada. Gak penting apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Yang penting usaha saya diberkati. Yang penting penyakit saya disembuhkan. Yang penting semua yang saya lakukan berjalan dengan baik. Itu sikap kurang ajar saudara. Itulah yang dilakukan oleh si bungsu ini saudara. Dia tunggu-tunggu bapak gak mati. Ya udahlah minta aja warisannya. Yang luar biasanya saudara. Papanya turutin. Saya mau kasih tahu. Ada kalanya Tuhan turuti semua keinginan kita. Sekalipun keinginan kita itu membuat hidup kita tidak nyaman, saudara. Kadang Tuhan turutin. Ada orang bilang gini,
Ya mungkin Tuhan sudah punya rencana atau sudah takdir saya harus bercerai. Tuhan tidak pernah mentakdirkan kita bercerai. Mungkin sudah takdir saya ini harus sakit-sakitan. Tuhan tidak pernah berkeinginan saudara sakit. Tapi karena kita mengikuti keinginan kita dan Tuhan izinkan itu saudara. Itu yang terjadi kepada anak ini saudara. Yang kedua, menjual harta miliknya. Menjual harta miliknya. Dia tidak peduli masa depannya saudara. Yang dia pikirkan adalah bagaimana saya senang hari ini, happy hari ini. Berapa banyak hidup kita susah sekarang? Karena kita dulu tidak pernah memikirkan masa depan kita. Waktu kita sekolah asal-asalan. Yang penting kita senang-senang, pacaran bebas, bisa jalan-jalan, hidup poya-poya. Kita nggak peduli dengan masa depan. Yang celakanya saudara, kalau engkau tidak peduli dengan kekekalanmu. Kalau engkau tidak peduli dengan kekekalanmu. Hidup di dunia hanya untuk kesenangan sesaat saudara. Itulah yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Dia jual semuanya itu, harta miliknya itu. Padahal mungkin orang tuanya untuk mendapatkan itu harus kerja keras saudara. Harus kerja keras. Yesus mati di atas kayu salib. Berkorban, meninggalkan sorga. Demi supaya kita bisa masuk kepada masa depan kekal. Yaitu kehidupan kekal di sorga. Apakah itu berharga bagi kita? Atau kita jual itu hanya demi uang? Kita jual kekekalan kita. Sama seperti Esau menjual hak kesulungannya demi semangkok kacang merah. Tidak sedikit saya temukan orang Kristen. Dia jual imannya. Dia jual perkara-perkara kekal. Demi perkara-perkara sesaat. Itu yang dilakukan oleh anak ini saudara. Padahal untuk mendapatkan harta itu bapaknya harus kerja keras. Padahal untuk mendapatkan supaya kita bisa mendapatkan hidup kekal itu. Yesus harus mati di atas kayu salib. Dia korbankan semuanya saudara. Yang ketiga apa yang terjadi sama anak ini saudara. Dia pergi ke negeri yang jauh. Kenapa dia pergi ke negeri yang jauh? Dia nggak mau diatur papanya. Dia nggak mau di dalam kontrol papanya. Dia ingin bebas melakukan apa yang dia pandang baik. Dia ingin hidup sesuka hatinya. Berapa banyak dari antara kita ingin hidup bebas. Kita nggak mau diatur firman Tuhan. Kita nggak mau dikontrol oleh Tuhan. Kita merasa berhak atas hidup kita. Kita merasa berhak untuk melakukan apa saja yang kita mau. Dan anak ini berpoya-poya. Hidup hanya untuk kepuasan sesaat, saudara. Tidakkah kita hidup di lingkungan yang seperti ini, saudara? Bahkan mungkin kita pun menjadi bagian dari ini, saudara. Tanpa sadar sebenarnya kita ini seperti anak yang bungsu ini, saudara. Kita gak menghormati bapak kita. Kita gak peduli keselamatan kekal kita. Yang penting saya diberkati sesaat ini. Yang penting saya bisa miliki apa yang ada di dunia ini. Kita ingin jauh dari kontrolnya Tuhan. Kita gak mau diatur oleh Tuhan. Kita ingin hidup sesuka hati kita. Dan kita ingin menikmati hidup. Yang kita anggap menyenangkan hati kita itu yang kita kejar. Inilah yang dialami anak bungsu ini, saudara. Dan papanya izinkan, saudara. Ketika dia pergi, papanya tidak halangi, saudara. Ini yang menarik bagi saya, saudara. Kalau saudara baca kisah itu, saudara, nanti ada dirham yang hilang. Ketika dirham yang hilang itu dicari sama pemiliknya. Dicari, saudara. Terus dia katakan ada domba yang hilang. Ketika domba hilang, saudara, dicari oleh sang gembala.
Tetapi ketika dia berbicara tentang anak yang hilang, bapaknya gak cari, saudara. Gak cari. Makanya jangan heran kalau ada kita lihat orang yang dulunya pelayanan, akhirnya dia meninggalkan Tuhan, dibiarkan sama Tuhan, saudara. Dibiarkan. Karena dia sudah anak. Anak dibiarkan. Tidak dicari sang bapa, tapi ditunggu, saudara. Jadi kalau kita ingin berencana mau meninggalkan Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan halangi, saudara. Tidak akan halangi. Tapi ada konsekuensinya, saudara. Akibat dari keputusan si anak bungsu yang terjadi sama hidupnya, saudara. Hartanya habis. Hartanya habis. Saya mau kasih tahu. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau kita tidak punya hikmat Tuhan untuk mengelolanya, apalagi hanya dipakai untuk memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sebanyak apapun hartamu, pasti habis. Kita butuh hikmat Tuhan mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saya kenal beberapa pengusaha yang kalau 10 tahun yang lalu orang bilang hartanya 7 turunan gak mungkin habis. Ternyata habis, saudara. Habis. Jangan kita pikir kalau kita punya harta yang banyak, hidup kita pasti sudah nyaman. Jangan, saudara. Apalagi kalau kita udah gak punya harta. Udah gak punya harta. Meninggalkan Bapa lagi. Mengerikan, saudara. Sudah gak punya harta. Gak mau tinggal lagi di rumah Bapa. Saya gak bisa bayangkan, saudara. Yang kedua, ini yang lebih mengerikan, saudara. Dia harus bekerja sebagai apa, saudara? Penjaga babi. Saudara tahu? Bagi orang Israel, babi itu binatang haram, saudara. Saudara nyentuh babi aja, saudara sudah haram, saudara. Sudah nggak layak, saudara. Saya mau kasih tahu, ketika engkau keluar dari hadirat Tuhan, ketika engkau keluar dari rencana Tuhan, derajatmu tidak akan pernah tambah naik. Engkau akan semakin rendah, saudara. Ketika kita tidak mau hidup di dalam pimpinan Tuhan, maka kita akan menyerahkan diri dipimpin orang lain. Saudara bayangkan, di rumah bapaknya dia sebagai bos, sebagai juragan, betul gak, saudara? Karena pegawai bapaknya banyak, pasti dialah yang membantu bapaknya untuk ngatur karyawan. Tapi ketika dia keluar dari rumah bapaknya, dia harus bekerja di bawah kontrol orang, saudara. Bukan cuma di bawah kontrol orang, saudara. Dia menjadi pribadi yang rendahan, murahan, pekerjaan hina menjaga babi, saudara. Karena bagi orang Israel babi itu haram, saudara. Gak mungkin mereka mau bekerja menjaga babi, saudara. Jangan berpikir kalau kita di luar kontrol Tuhan hidup kita akan semakin baik. Gak mungkin, saudara. Gak mungkin. Mungkin sesaat iya. Seperti anak yang hilang ini, saudara. Sesaat dia hartanya masih banyak, dia bisa hidup sesuka hatinya, saudara. Dia bisa ngebosin orang lain, dia kelihatan senang. Tapi ada saja satu titik. Alkitab katakan, di tempat dia tinggal terjadi kelaparan. Berapa banyak orang yang dulu merasa paling hebat, saudara. Merasa paling bisa segala-galanya. Sampai satu titik Tuhan izinkan terjadi COVID-19. Habis semua yang dia miliki, saudara. Teman saya cerita gini, saudara. Beberapa teman kita yang ada di Malang yang dulunya pengusaha hebat, ekspor import, saudara. Waduh, kalau kita makan sekali makan itu bisa makan sekali makan jutaan, saudara. Bagi mereka uang gak ada nilainya. Tapi setelah terjadi COVID 1,5 tahun, mereka harus jualan kue, saudara. Nawar-nawarin kue untuk bisa bertahan hidup. Jangan saudara pikir
semuanya bisa berjalan dengan baik. Hidup di dalam pimpinan Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang terhormat. Hidup di luar pimpinan Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang hina, saudara. Percayalah, kalau kita hidup dalam pimpinan Tuhan, Tuhan akan bawa kita kepada tempat-tempat terhormat, saudara. Bukan kepada tempat-tempat yang hina. Itu yang terjadi kepada anak bungsu ini, saudara. Dia harus menjadi pekerja penjaga babi. Tidak sedikit saya temukan dulu orang yang biasa-biasa, saudara. Biasa-biasa, dianggap rendah orang lain. Ketika dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ketika dia sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan angkat hidupnya, saudara. Amin. Tuhan angkat, Tuhan angkat. Sampai akhirnya orang gak bisa memandang sebelah mata lagi sama dia, saudara. Saya waktu kuliah, saudara, saya punya 2 sahabat. Satu kelas saya. Sahabat saya ini dua-duanya cerdas-cerdas, saudara. Cerdas-cerdas. Semester 1 IPK IP mereka itu di atas 3,7, sekitar 3,9, saudara. Oh, pokoknya cerdas-cerdas. Tapi mereka gak begitu suka cari Tuhan. Gak begitu suka. Pokoknya hidup mereka cuma senang-senang, saudara. Saya mau kasih tahu. Kami 3 bersahabat. Cuman saya yang bisa lulus, saudara. Dua-duanya putus di tengah jalan dan gak tahu sekarang di mana, gak jelas, saudara. Padahal cerdas, saudara. Ganteng-ganteng. Salah satu teman saya itu, dia terbaik bahasa Inggris sejurusan kami, saudara. Tapi akhirnya gak jadi apa-apa, saudara. Kita hanya bisa melihat perkara-perkara besar dalam hidup kita ketika kita dalam pimpinan Tuhan. Amin. Anak ini ketika dia tinggalkan rumah bapaknya, ketika dia ingin bebas, gak ingin diatur bapaknya, maka dia bekerja di tempat-tempat yang hina, saudara. Yang terakhir yang lebih sadis, saudara. Dia hidup apa? Melarat dan kelaparan. Sudah kerjanya di tempat hina, ikut orang, kelaparan, saudara. Sampai Alkitab katakan gini, saudara. Dia mau makan makanan babi aja, gak ada yang kasih, saudara. Di rumah bapaknya dia makan enak. Di luar rumah bapaknya makanan babi pun tidak pantas untuk dia makan. Wow. Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Sekeras apapun kita bekerja, jika kita di luar pimpinan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati hasil kerja keras kita. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tidakkah sering kita lihat orang seperti ini, saudara? Dia punya kolam renang. Yang menikmati kolam renangnya siapa, saudara? Kodok. Dia punya home theater di rumah. Yang menikmati home theaternya siapa, saudara? Pembantu. Dia punya mobil mewah. Yang berbangga atas mobil mewahnya siapa, saudara? Supir. Dia. Makan pun, ya cuma nasi 3 sendok. Gak boleh makan daging. Gak boleh makan santan. Halo. Saudara pernah lihat orang-orang kayak gini? Banyak, saudara. Gak bisa menikmati. Jadi kalau saudara saat ini masih bisa makan saksang, makan babi panggang, saudara bisa makan rendang, saudara bisa makan rawon, dan saudara nyaman makan itu, saya mau kasih tahu. Itu anugerah Tuhan. Amin. Amin. Buat apa kita bisa punya segalanya tapi kesana nggak boleh. Punya tempat tidur nggak pernah kita tempati, saudara. Paling kita cuman pulang ke rumah kita cuman sekali seminggu. Punya kolam renang paling kita cuman bisa berenang di sana cuman sekali sebulan. Pembantu kita tiap hari kodok, tiap hari berenang di situ. Kita punya home theater yang gede, saudara.
Yang seperti bioskop. Kita nggak punya waktu untuk nonton. Yang punya waktu siapa saudara? Pembokat kita. Kalau saudara masih punya waktu untuk keluarga. Makan bersama. Walaupun cuma nasi sambal tempe. Waduh. Itu tempe bisa rasa rendang saudara. Amin. Jangan saudara pikir. Dengan kerja keras saya bisa hidup enak. Belum tentu. Saya banyak temukan pengusaha-pengusaha saudara. Bagi dia bisa datang ke gereja bersama anak istri. Itu anugerah saudara. Anugerah. Kalau saudara masih bisa gandengan sama istri sama anak. Datang ke gereja apalagi sama-sama pelayanan. Saya mau kasih tahu. Itu anugerah. Ada seorang pengusaha bilang gini sama saya. Pak, satu hal yang paling saya rindukan dalam hidup saya. Dan kayaknya itu gak mungkin bisa tergenapi lagi. Saya bisa bersama istri dan anak-anak saya datang ke gereja bersama-sama. Istrinya di mana, anaknya di mana? Jarang ketemu. Kalau cuma seperti itu masih enak. Udah kerja keras dari pagi sampai malam. Untuk bayar listrik aja gak punya uang. Untuk bayar uang sekolah anak aja gak ada uang. Itu yang dialami oleh anak yang hilang ini. Dia kerja keras menjaga babinya orang. Kotor-kotor dia mandikan. Saya pernah punya babi saudara. Saya tahu bagaimana susahnya saudara. Waktu saya kecil, ya sampai saya SMA saudara. Saya masih peternak babi. Babi itu harus mandi 2 kali sehari saudara. Saya belum mandi, babi harus sudah mandi saudara. Loh serius. Kalau enggak dia gak bisa bertumbuh saudara. Iya. Babi itu hewan paling jorok saudara. Tiap hari kandangnya harus dibersihkan. Karena kalau enggak dibersihkan kotorannya pun dimakan dia saudara. Jadi setiap hari harus bersihkan 2 kali sehari sambil mandiin babi saudara. Habis makan harus dibersihin. Kerja keras saudara orang ini. Tapi dia apa? Kelaparan. Berapa banyak dari kita mungkin saudara sudah kerja keras. Tapi saudara gak dapat apa-apa. Gak menikmati apa-apa. Coba cek. Jangan-jangan engkau sedang lari dari rencana Tuhan. Engkau sedang keluar dari kontrol otoritasnya Bapa. Engkau tidak mau diatur Bapa. Engkau hidup sesuka hatimu. Sehingga kerja kerasmu itu hanya membuat engkau putus asa. Pengkhotbah 6 ayat 2. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Halo. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Sehingga ia tidak kekurangan satu pun yang diinginkan. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Dia jungkir balik kerja keras supaya bisa bangun kolam renang. Ternyata di kolam renang yang mandi adalah kodok. Dia kerja keras banting tulang supaya bisa bangun rumah mewah. Yang menikmati rumah mewahnya cuma pembantunya saudara. Karena dia jarang tinggal di rumah dan jarang tidur di rumah. Dia kerja keras saudara. Untuk cari uang supaya bisa beli mobil mewah. Yang gagah-gagahan terhadap mobil mewahnya cuma supirnya saudara. Cuma supir. Saudara mau seperti ini? Makanya kita minta karunia untuk menikmati. Nikmati saudara. Hidup pas-pasan aja. Pas butuh uang 1.000 ada 1.000. Pas butuh uang 1 juta ada 1 juta. Pas butuh uang 100 juta ada 100 juta. Pas butuh uang 1 miliar ada 1 miliar. Pas butuh mobil ada mobil. Bilang, bro enak pas-pasan bro, bilang. Kiri kanan bang.
Amin. Bisa menikmati. Kita bisa makan lalapan ayam dengan nikmat, saudara. Kita bisa makanan di pinggir jalan dengan nikmat, saudara. Nah, ini yang penting ini, saudara. Yang penting ini, bukan di anaknya yang penting, saudara. Sekalipun anak itu seperti itu, sekalipun anak itu memberontak, sekalipun anak itu meninggalkan bapaknya, sekalipun anak itu tidak menghormati bapaknya, sekalipun anak itu meninggalkan bapaknya, kita bersyukur. Kita punya Bapa yang luar biasa kasihnya, yang luar biasa kemurahannya. Mungkin engkau hari ini hidupmu persis seperti anak bungsu ini. Ada satu berita baik bagi kita. Saya mau perkenalkan bagaimana karakter Bapa kita, saudara. Bagaimana kemurahan hati Bapa kita, saudara. Bagaimana sikap Bapa terhadap anak ini, saudara. Apakah Bapak ini bilang, ya udahlah aku tidak anggap engkau anak lagi. Aku hapus engkau dari kakak. Kita kan sering kayak gitu ya. Kalau anak kita sudah kurang ajar, kita bilang, udah aku sudah tidak anggap engkau anak. Kau mau mati-matilah. Tapi Bapak tidak, saudara. Bapak tidak. Bapak di sorga tidak seperti itu, saudara. Kemurahan hati sang Bapa. Sehingga sang Bapa selalu menunggu anak bungsu untuk pulang. Saudara, ternyata setiap hari Bapak itu menunggu di depan rumah, saudara. Kapan anakku pulang? Kapan anakku pulang? Saya rindu anakku. Memang dia tidak cari anak itu. Karena dia tahu sekalipun dia cari itu anak tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah kembali. Sebelum dia menyadari bahwa dia butuh Bapa. Saya temukan ada beberapa jemaat yang sudah memutuskan untuk meninggalkan gereja, kita tidak bergereja lagi. Berkali-kali saya kunjungi, tetap tidak kembali, saudara. Saya baru mengerti ayat ini ketika saya lakukan itu, saudara. Beberapa jemaat bola balik saya kunjungin. Tetap enggak kembali, saudara. Baru Tuhan bukakan, ini loh maksudku tentang anak yang hilang. Kenapa saya tidak mencari itu anak, kata Tuhan. Sekalipun saya cari dia tidak akan kembali. Kalau dia tidak merasa dia butuh Bapa. Oh, begitu rupanya kalau anak itu. Kalau domba masih dicari, kalau dirham masih dicari, tapi kalau anak tidak. Tapi dia tunggu, saudara. Dari mana kita tahu Bapa menunggu, saudara? Coba perhatikan. Alkitab katakan ketika dia lihat anaknya dari jauh. Dari jauh. Dia lihat gini. Itukah anakku yang hilang? Itukah anakku yang sudah pergi? Dia tahu bahwa anaknya sedang datang. Karena dia sedang menunggu-nunggu anaknya. Dan apa yang dia lakukan? Begitu dia lihat anaknya dari jauh. Bapak turun dari kursinya, saudara. Dia kejar anaknya. Yang bau kotoran babi. Yang menjijikkan. Alkitab katakan dia peluk anaknya, saudara. Saya mau kasih tahu. Sekalipun kau hari ini menjijikkan. Karena dosa. Karena pemberontakanmu. Karena ketidaktaatanmu. Karena kesombonganmu. Kalau engkau berkata hari ini, aku mau kembali kepada Bapa. Saat itu Bapa akan kejar engkau. Dan dia akan peluk engkau. Amin. Mari. Bapa masih menunggu kita. Untuk kita datang sungguh-sungguh kepada dia. Untuk kita mau dipimpin oleh dia. Untuk mau tetap tinggal di rumah Bapa dalam hadiratnya. Bapa kita bukan Bapa seperti Bapa kita yang di rumah. Ketika kita sudah lari, kita pulang dibilang, kamu ngapain di sini? Kamu bukan anakku lagi. Bukan seperti itu, saudara. Dia tunggu kapan kita kembali. Kemurahan hati Bapa membuat sang Bapa selalu menyambut. Saudara lihat, begitu anaknya datang, dia tidak usir, dia tidak marahi, dia tidak bilang gini, dasar anak kurang ajar, dasar anak gak tahu diri, sudah habis harta baru kembali. Dia tidak bilang, saudara, seperti itu. Dia peluk anaknya, dia panggil pegawainya, dia bilang, ayo kita pesta, kita pesta. Makanya Alkitab katakan, satu orang bertobat, seluruh malaikat surga apa, saudara? Bersorak, sorai, saudara.
Ketika engkau kembali kepada Bapa, kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali melayani Tuhan. Saya mau kasih tahu, ada pesta di sorga saudara. Ada pesta di sorga. Nanti kalau saudara lihat, ternyata bukan cuma anak bungsu yang hilang saudara. Anak sulung pun hilang saudara kalau saudara baca. Anak sulung yang tinggal di rumah bapaknya pun hilang saudara. Dia gak pernah bisa menikmati kemurahan bapaknya saudara. Berapa banyak kita, walaupun kita sebenarnya dalam gereja, kita melayani Tuhan, kita terhilang saudara. Kita gak bisa menikmati kemurahan hati Bapa. Karena di dalam Tuhan pun, kita gak bisa percaya kepada Tuhan, kita curiga sama Tuhan. Kemurahan hati Bapa membuat sang Bapa selalu menyambut dengan pesta ketika anak bungsu pulang. Tuhan sedang menunggu kita saudara, dan dia siap menyambut kita. Yang ketiga, kemurahan hati sang Bapa membuat Bapa menerima anak bungsu dan memulihkan keadaannya. Tidak cukup pesta, dia bilang ambil sepatunya, ambil jubahnya, jubah yang bawa busuk ini gantikan, sepatunya yang bawa busuk ini buang. Dikasih dia sepatu, dikasih jubah, bukan cuma jubah saudara, dikasih cincin matre sebagai anaknya. Dia bilang sekalipun kau sudah pergi, you are my son. Engkau tetap anakku kata Tuhan. Sekalipun engkau lari dari Tuhan, saya mau kasih tahu, engkau tetap anak Tuhan. Amin. Moga kita datang sama Tuhan. Bagaimana anak ini bisa mengalami kebaikan Tuhan saudara? Mari kita datang kepada kemurahan Bapa itu. Mari kita datang kepada kemurahan Bapa itu. Jangan izinkan pikiran kita yang jahat menipu kita. Intimidasi iblis menipu kita. Omongan orang menipu kita. Jangan izinkan itu. Ada Bapa yang selalu menunggu kita untuk kembali mengasihi dia. Untuk kembali melayani dia. Untuk kembali tinggal dalam otoritasnya Tuhan. Untuk kembali dalam pimpinan Tuhan. Untuk menikmati semua yang terbaik yang dari Tuhan. Bagaimana anak bungsu ini bisa mengalami kemurahan hati Bapa? Yang pertama, menyadari kesalahannya saudara. Yang repot kalau kita nggak sadar saudara. Kalau kita salah. Hanya orang sombong yang tidak pernah menyadari kesalahannya. Hanya orang sombong yang tetap merasa benar sekalipun dia salah. Makanya diperlukan kerendahan hati saudara. Alkitab katakan dia menyadari. Kalau kita baca ayat tadi saudara. Saya akan kembali saudara. Coba perhatikan ini. Di ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan di rumah Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini kelaparan. Apakah kita menyadari sebenarnya ini kita sedang kelaparan saudara? Sebenarnya kita ini sedang menderita. Sebenarnya kita ini sedang melarat. Mungkin kau punya harta, tapi sebenarnya kau tidak bahagia. Engkau menderita, engkau melarat saudara. Itu yang dialami anak ini saudara. Dia sadar, oh iya ya, saya enggak bahagia. Ini tempat saya, bukan kandang babi tempat saya. Tempat saya di rumah Bapa saya. Dia menyadari saudara. Mari, ambil waktu untuk merenung. Siapa diri kita? Benarkah Tuhan sudah tempatkan saya di sini? Atau saya sedang lari dari rencana Tuhan? Sehingga saya tidak bisa menikmati kemurahan hatinya Tuhan. Sehingga apapun yang saya lakukan seperti sia-sia. Yang kedua, dia menyadari dan mempercayai bahwa Bapaknya adalah pribadi yang bermurah hati dan penuh dengan belas kasihan. Saudara, Bapak kita itu bukan Bapak yang menghukum saudara. Bukan. Dia pribadi yang berbelas kasihan. Mungkin kau berkata, aku gak mau datang sama Bapa, aku takut dihukum. Dia tidak menghukum engkau ketika engkau kembali. Tapi kalau sampai mati engkau gak kembali, nanti di kekekalan dia akan menghukum engkau saudara. Tapi di bumi dia tidak menghukum kita. Tapi kenapa hidup saya menderita kak? Itu hukum tabur tuai. Itu iblis yang menghukum kita saudara. Bukan Tuhan saudara. Makanya Yohanes 10:10 katakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang memberi mereka hidup yang berkelimpahan.
Iblislah yang menghancurkan hidup kita. Karena kita tidak di dalam covering Bapa, sehingga iblis bisa menghancurkan hidup kita, saudara. Mari datang sama Bapa, sadarilah. Bapa kita itu Bapa yang murah hati. Bapa kita itu Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Hampiri dia dan berkata, Bapa, aku butuh belas kasihanmu. Aku butuh belas kasihanmu. Aku butuh belas kasihanmu. Yang ketiga, putuskan untuk kembali kepada Bapa. Ada banyak orang sadar bahwa dia berdosa, tapi dia tidak mau kembali, saudara. Dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu gak benar, tapi dia gak mau meninggalkan, saudara. Anak ini, dia sadar bahwa kandang babi ini bukan tempat dia. Dia sadar bahwa ada bapaknya yang mengasihi dia. Dia tidak berharap bapaknya datang, tapi dia katakan, saya akan kembali kepada Bapakku. Memang saya sudah tidak layak menjadi anak. Minimal saya jadi pegawai saja gak apa-apa. Saya akan datang kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Engkau. Aku sudah tidak layak lagi sebagai anakmu. Jadikanlah aku jadi pegawaimu. Dia datang dengan kerendahan hati. Maka kita datang dengan kerendahan hati meninggalkan dosa-dosa kita. Meninggalkan kehidupan kita yang jahat. Meninggalkan segala kebusukan kita. Dan kita melangkah menuju Bapa dan berkata, Bapa, aku sudah berdosa terhadap sorga. Aku butuh belas kasihanmu. Moga kita kembali. Dia tidak cuma memutuskan, saudara. Ada banyak orang, dia sadar bahwa itu dosa. Dia sadar dan dia putuskan, jodoh saya tidak mau lagi melakukan dosa. Tapi besok dia lakukan lagi, saudara. Ada satu ilustrasi. Satu saat saya ditanya orang gini, saudara. Ditanya bapak rohani saya. Ada 5 kodok di pinggir kolam. 5 kodok di pinggir kolam. 3 kodok memutuskan untuk terjun ke kolam. Berapa kodok yang ada di pinggir kolam? Berapa, saudara? Hah? Ada 5 kodok di pinggir kolam. 3 memutuskan untuk terjun ke dalam kolam. Tinggal berapa ada di pinggir kolam, saudara? Hah? Siapa yang bilang 3? Siapa yang bilang 2? Siapa yang bilang 5? Siapa nggak tahu? Saudara, yang di pinggir kolam tetap 5. Karena dia hanya sekedar memutuskan. Berapa banyak kita, Tuhan, aku datang di hadapan-Mu. Aku putuskan, aku mau tinggalkan dosa-dosaku. Apakah dia sudah meninggalkan dosanya? Belum tentu. Tadi pagi sebelum kita ibadah, saya punya kenalan, saudara, seorang ibu. Ibu ini beberapa bulan yang lalu suaminya meninggal. Gak lama kemudian ibu ini kena stroke. Masih muda di bawah saya. Di bawah saya itu di atas kita ya. Ya lebih kurang umurnya sama dengan kami. Umurnya sama. Tadi pagi dia telepon saya. Dia bilang, aku sudah putuskan tinggalkan pekerjaanku. Dia sadar pekerjaannya tidak benar. Aku bila perlu semua hartaku ini hilang gak apa-apa, yang penting saya sehat. Tapi kenapa Tuhan belum sembuhkan saya, dia bilang. Apakah dia sudah tinggalkan semuanya? Dia masih memutuskan. Berapa banyak dari kita sudah memutuskan untuk tidak melakukan dosa? Memutuskan penting. Tapi itu bukan akhir. Ada langkah terakhir. Apa, saudara? Dengan rendah hati melangkah. Meninggalkan, saudara. Anak ini, dia tidak cuma bilang gini, aku akan kembali kepada Bapakku. Aku akan katakan kepada Bapakku, Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Jadikanlah aku pegawaimu. Tapi dia tetap di situ. Anak-anak muda, berapa banyak engkau memutuskan untuk tinggalkan pornografi. Tapi pornografi masih ada di handphonemu. Engkau hanya memutuskan. Engkau sudah memutuskan saya tidak main game lagi. Tapi aplikasi game masih ada di handphonemu. Halo? Aku udah putuskan untuk tidak sama pacarku itu lagi, Kak, karena dia tidak kenal Tuhan. Tapi engkau tidak blokir nomornya. Engkau tetap tanya gimana kabarmu.
engkau tidak akan pernah mengalami kasih karunia Tuhan. Kau tidak akan pernah. Harus tinggalkan anak ini. Dia tinggalkan saudara. Menghadap papanya. Ketika engkau berani meninggalkan itu, saat itulah kau disambut Bapa. Tapi kalau engkau hanya sekedar memutuskan, engkau tidak melangkah, hidupmu tidak akan pernah berubah. Engkau tidak akan pernah mengalami kemurahan hati Bapa. Anak ini, dia sadari kesalahannya. Menyadari dan mempercayai bahwa bapaknya adalah pribadi yang murah hati dan penuh belas kasihan. Memutuskan untuk kembali kepada bapaknya dan dia melangkah. Kalau engkau belum berubah hari ini, mungkin karena engkau belum melangkah meninggalkan apa yang Tuhan suruh kau tinggalkan. Apakah itu dosamu? Apakah sakit hatimu? Apakah kepahitanmu? Apalagi kebiasaan-kebiasaanmu? Hobimu? Karena engkau tidak tinggalkan itu. Itu yang membuat engkau gak bisa mengalami kemurahan hati Bapa. Tapi kalau engkau berani, kau putuskan dan kau tinggalkan, saat itu Bapa akan menyambut engkau. Dia akan peluk engkau, sekalipun kau bawa busuk saudara. Dia kasih engkau sepatu, dia kasih jubah, dia kasih cincin, dan ada pesta. Mari kita tundukkan kepala, kita bangkit berdiri yuk. Kira-kira masya. Yang terakhir tadi lagu penyembahan. Kau Bapa yang mengasihiku. Ini lagu sangat bagus saudara. Mari kita hampiri kasih Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian. Kaulah yang kupandang, yang kupandang selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Saudara, mungkin kau selama ini bingung, kenapa hidupku terus seperti ini? Ketika kau lihat orang lain, kau merasa, Tuhan kenapa dia dipulihkan, aku tidak? Kau keluar dari hadirat Bapa. Kau keluar dari pimpinan Bapa. Kau hidup sesuka hatimu. Sehingga hidup kita semakin lama semakin terpuruk. Mari kita sadari keberadaan kita. Percayalah dia Bapa yang mengasihi kita. Dia tidak punya rencana yang jahat atas hidup kita. Dia Bapa yang ingin selalu bersama dengan kita dan memelihara hidup kita. Yang terbaik Bapa sudah sediakan bagi kita. Putuskan
dan tinggalkan kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan dan melangkah kepada Bapa, taat pada pimpinan Bapa, maka kita akan melihat kebaikan hatinya, kemurahannya yang besar itu kita alami, dan kita akan bersuka. Bapa, ampuni kami kalau kami seringkali tidak menghormati Bapa. Kami gak peduli perasaanmu, kami hanya peduli berkat dan pertolonganmu saja. Ampuni kami. Ampuni kami kalau kami gak mau dalam pimpinan Tuhan. Kami ingin mengatur hidup kami sendiri dan kami ingin bebas. Ampuni kami Tuhan. Mampukan kami untuk menyadari keberadaan kami. Mampukan kami untuk kembali kepada kasih Bapa, kasih yang semula itu. Hidup di dalam hadirat Bapa, hidup dalam pimpinan Bapa, hidup dalam pemeliharaan Bapa. Apapun keberadaan umatmu hari ini Tuhan, pulihkan. Pulihkan. Biar kemurahan-Mu itu yang memulihkan kami. Seperti Engkau memulihkan anak yang hilang, Kau memulihkan kami. Seperti Engkau memeluk anak yang hilang, Kau memeluk kami. Seperti Engkau memberikan kepada dia jubah, memberikan sepatu, memberikan cincin, materai, Engkau berikan itu kepada kami, sehingga kami bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kota gunung agung. Ku berdoa turun agung, penuh kemuliaan-Mu, turun agung, bagi kemuliaan ya Allahku. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku. Nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku turun agung. Ku berdoa turun agung, penuh kemuliaan-Mu, turun agung. Kami bawa bangsa Indonesia, kami bawa kota Tulung Agung di hadapan Bapa. Kau yang mengasihi bangsa ini, Kau yang mengasihi kota ini, penduduk bangsa ini Kau mengasihi Tuhan. Kau mati di atas kayu salib menebus kami semua, seluruh dunia Engkau tebus, termasuk bangsa Indonesia. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan. Curahkan roh-Mu Tuhan melawat bangsa ini, melawat kota ini, celikan mata rohani setiap penduduk bangsa ini, supaya mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Yesus Kristus, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pulihkan bangsa ini, pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan dan di kota ini. Berkati pemerintahan bangsa ini Tuhan. Firman-Mu katakan tidak ada pemerintahan yang bukan berasal daripada Tuhan. Engkau lah yang menempatkan para pemimpin-pemimpin kami yang ada di bangsa ini. Mulai Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, anggota MPR, anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Tuhan. Semua menteri dan staf-stafnya, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, RT, RW, semua pegawai negeri sipil, pegawai BUMN. Mereka orang-orang yang Tuhan tempatkan di pemerintahan untuk mengelola bangsa ini. Karena itu kami berdoa, kami mohon berkat Tuhan atas mereka, perlindungan Tuhan atas mereka, hikmat bijaksana Tuhan bagi mereka. Berikan hati yang takut akan Tuhan bagi mereka. Segala rancangan-rancangan mereka yang jahat, yang bukan berasal daripada Tuhan, Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Rancangan orang fasik, orang jahat atas bangsa ini digagalkan.
biar rencanamu digenapi atas Indonesia. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, Tuhan yang Tuhan tempatkan di pemerintahan. Engkau yang memakai Yusuf, Engkau yang memakai Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, Engkau yang memakai anak-anakmu ini untuk menjadi berkat atas Indonesia. Dan lewat mereka nama Tuhan dipermuliakan. Pulihkan Indonesia. Berkati TNI, Polri, para medis, semua dokter, semua bidan, semua perawat, semua analis, semua orang yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas, semua gugus tugas, orang-orang yang saat ini sedang bekerja keras untuk mengantisipasi lonjakan COVID. Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan hikmat bijaksana kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka, damai sejahtera memenuhi mereka. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan bangsa ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami ke dalam anugerah Tuhan sepanjang minggu ini. Bawa kami tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Engkau bawa kami dekat dengan Bapa. Tuntun langkah-langkah kami. Bawa kami untuk mengalami kemurahan hati-Mu Tuhan. Melihat keajaiban-keajaiban-Mu dalam hidup kami. Berkati setiap rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Jemaat yang sakit hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus disembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalah mereka, Tuhan cukupi segala kebutuhan mereka, tolong mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah, lindungi, jagai, berkati dengan hikmat bijaksana Tuhan. Lindungi kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Pakai setiap umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami bersyukur Pak Bambang, Bu Bambang beserta semua keluarga besarnya kami bawa di hadapan-Mu. Kami minta perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Kau menjagai dan memberkati mereka. Bahwa mereka semakin mengenal, mengasihi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuntun sertai langkah-langkah mereka. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga mereka. Berkati kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bahwa mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati Barata di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menanti kita. Dia selalu menyertai kita. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.